Izzuddin Balwan yang jauh-jauh dari Jakarta ya, dari Jakarta kemudian ke Malang untuk memenuhi undangan dari Al-Irsyad Kota Malang tersebut untuk mengisi materi dalam rangka Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-108. Kemudian saya juga mohon izin kepada jajaran pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Saleh, kemudian ada Dr. Farhad dan yang lain-lain, dan kemudian juga pada PC Wanita dan PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Malang. Ustadz Izzuddin Balwan sudah ada di tengah-tengah kita. Pada tafadhol Ustadz untuk bisa langsung duduk ke depan untuk bisa mengefektifkan waktu. Sebelum beliau memulai apa yang akan disampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau dulu. Jadi nama beliau ialah Izzuddin Al-Qassam Balwan. Umurnya masih 27 tahun. Kemudian ya, masih single tadi sudah disebutkan Ami Saleh. Kemudian untuk pendidikannya, beliau ini lulusan dari Persis Bangil 2013, kemudian Ma'had Ali Persi juga 2014, kemudian Imam Su'ud Saudi Arabia 2021, kemudian Ifta Learning by Dar Al-Ifta 2021 sampai 2003. Tapi masih proses Pak ya? Iya, masih proses ini yang terakhir. Kemudian untuk aktivitas yang beliau kerjakan ialah sekarang ini salah satu dari anggota Majelis Ulama Indonesia Dewan Fatwa, salah satu anggota MUI ya, tahun 2020 sampai 2025 saja. Kemudian Sekretaris of Bayan Tarjih and Ifta Institut Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian Ketua Dakwah PB Pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian juga Trainer of Iman Pet. Nah, beliau ini juga punya komunitas Iman Pet Ustaz ya. Itu gimana Ustaz komunitasnya itu Ustaz? Buat anak muda gitu. Iya. Iya, jadi itu komunitas. Ya, sebetulnya itu kalau dikatakan sebagai komunitas mungkin enggak juga. Jadi kayak semacam tools atau semacam software, ya software untuk mengisi para komunitas-komunitas. Kadang biasanya kalau komunitas-komunitas urban di Jakarta itu yang memang berfokus di kajian-kajian Muslim perkotaan, itu mereka itu kebanyakan tidak memiliki ustadz. Jadi banyak yang nggak memiliki guru. Nah, maka di Iman Pet itu mencetak para kader-kader untuk tadi mengisi di komunitas-komunitas yang butuh akan kajian di situ. Dan kajiannya itu memang berfokus kepada mental illness, ya berkaitan dengan kurangnya mental di situ ya. Atau misalnya penyakit mental anak muda sekarang itu. Terutama kan gampang stres misalnya anak muda itu, lalu tidak pede dengan masa depannya dan cenderung mereka itu insecure lah, gitu, nggak berani di situ. Nah, maka dari itu bagaimana prinsip Islam dalam menjelaskan tentang penyakit-penyakit mentalnya anak muda sekarang itu, coba kita ambil bahasan ini melalui perspektif Islam. Seperti itu. Oke. Jadi selain kita yang dibutuhkan memiliki ilmu, selain itu kita juga butuh kreativitas untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ini salah satu bentuk kreativitasnya itu Iman Pet. Mungkin untuk bisa lebih mengefektifkan waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustaz Izzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir wa altuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Fa'anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati Ketua PC Al-Irsyad Malang Ustaz Abdurrahman Al-Fadhi, Ketua Yayasan Al-Irsyad Malang Ustaz Saleh Al-Baiti, Masya Allah, Ketua PC Wanita Al-Irsyad Ustaz Munirah Wazir,
ya, Ketua PJ Muda Ustaz Nadir Barabud, serta Dr. Farhad Balafif, dan kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sungguh senang sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sini untuk bisa mengkaji bersama apa hakikat serta tujuan dan narasi yang harus kita sampaikan dan harus kita pelajari berkaitan dengan Jum'iyah kita itu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Saya melihat bahwa Al-Irsyad ini, kalau kita berkaca kepada Mabadi Al-Irsyad, Mabadi Al-Irsyad itu kan ibarat suatu kerangka yang menjadi tumpuan bagi kita semua. Dan kalau kita baca secara seksama, Mabadi Al-Irsyad itu relate banget dengan kehidupan kita, dan saya yakin 108 umur Al-Irsyad itu bisa bertahan sampai sekarang. Itu karena memiliki mabadi yang kuat. Jadi suatu organisasi, ya, organisasi yang tidak memiliki suatu pegangan ya, atau tidak memiliki satu kerangka berpikir yang kuat, itu tidak akan pernah bisa bertahan dengan baik. Kalau kita berkaca kepada madhab fikih misalkan, madhab fikih yang terkenal itu kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka ini lahirnya itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu di situ ya, beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang ini masih relate. Artinya masih banyak sekali dari ulama-ulama sekarang itu mengambil metodologi yang ada di dalam madhab-madhab tertentu atau madhab-madhab ini. Karena bertahannya madhab-madhab ini itu menandakan bahwa kaidah-kaidah yang ada dalam madhab ini itu memang sangat kuat dan bisa diterapkan di setiap zamannya. Jadi peningkatan atau masa dari sebuah organisasi itu yang cukup lama, itu semuanya itu adalah sumbangsih dari para leluhur-leluhur kita yang bisa mengkonsep satu konsep yang begitu besar sehingga konsep tersebut itu bisa diterapkan di setiap zamannya. Dan Al-Irsyad memiliki itu, yaitu adalah mabadi. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin lebih berfokus materinya memang ke anak muda sebetulnya, ya. Berfokusnya ingin ke anak muda. Tapi insya Allah ini pun juga bisa dijadikan sebagai bekal, teman-teman. Bisa dijadikan sebagai bekal untuk para orang tua yang nanti bisa mendidik anaknya agar bisa menjadi seorang irsyadi yang betul-betul bisa menjawab tantangan zaman dengan baik. Saya ingin memulai dari slide itu sudah, gitu ya. Next ya, coba. Oke, sekarang coba kita lihat perkataan Syekh Ahmad Surqati di sini. Ilmu itu bagi manusia sama halnya seperti sebilah pedang. Tak bisa memberi manfaat kecuali bila pedang itu ada di tangan orang yang berani mempergunakannya. Artinya ilmu itu, kalau menurut pandangan Syekh Ahmad Surqati, pandangan pertama tentang ilmu itu adalah ilmu itu sesuatu yang sifatnya itu tergantung siapa yang mempergunakan. Dia itu adalah benda mati. Ya. Ilmu itu adalah suatu konsep yang mati. Kalau seandainya tidak digunakan oleh orang yang benar, maka ilmu itu akan hilang begitu saja. Al-Irsyad pun juga akan sama seperti itu. Al-Irsyad itu adalah satu organisasi atau satu jum'iyah yang memiliki konsep keilmuan yang begitu agung, yang begitu besar. Artinya kalau seandainya Al-Irsyad ini, konsep di dalam Al-Irsyad tidak dipergunakan oleh orang yang benar, maka bisa akan bermasalah Al-Irsyad ini. Nah, untuk itulah kenapa Syekh Ahmad Surqati, pandangan pertama, konsep pertama yang harus diperhatikan oleh kader-kader Al-Irsyad itu adalah ilmu dan bagaimana mencetak para kadernya untuk menggunakan ilmu itu dengan baik. Jadi betul sekali kalau saya tadi dengarkan Ustaz Sholeh Al-Baiti menyampaikan bahwa spirit Al-Irsyad itu adalah spirit pendidikan, itu betul sekali. Memang harus seperti itu. Ya. Kalau kita berkaca perkataannya Al-Imam Al-Ghazali, dia pernah mengatakan bahwa fasadul mujtama bifasadil umara, bahwa masyarakat yang rusak itu disebabkan karena pemimpin-pemimpinnya yang rusak. Wa fasadil umara bifasadil ulama, dan rusaknya para penguasa tadi itu disebabkan karena rusaknya para ulama, rusaknya para intelektual, rusaknya para pemikir-pemikir. Artinya kalau kita melihat dari konsep yang ditawarkan oleh Al-Imam Surqati ini tadi ya, bahwa ilmu itu harus dijadikan sebagai pedoman utama, maka otomatis kalau kita korelasikan ya, atau kita relasikan antara perkataannya Al-Imam Al-Ghazali tadi
bahwa starta tertinggi seseorang itu adalah ketika dia menjadi seorang yang adil. Ya, maka adil syariat ini yang pertama kali yang harus kita kader itu adalah kader ilmuannya terlebih dahulu. Baru setelah itu turunan-turunannya itu adalah untuk menjadi pemimpin, ya, atau menjadi masyarakat biasa. Tapi kader pertama atau spirit utama yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi ahli syariat itu adalah tentang ilmunya. Baik, saya akan mencoba melihat sebuah data. Ini khusus bagi anak-anak muda juga nih ya. Coba next. Oke. Ini data perceraian, data perceraian di tahun 2021 tahun kemarin, dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Bahwa kasus perceraian itu meningkat 53% dan mayoritasnya itu karena pertengkaran. Kalau kita melihat datanya di sini, ya, kalau kita melihat datanya mungkin kurang begitu terlihat di sana. Tapi coba akan saya bacakan bahwa 70% kasus perceraian yang ada di Indonesia ini, terutama di tahun 2021, itu pertama disebabkan yang menggugat pertama kali itu wanitanya, bukan prianya. Ya, jadi kalau dalam prinsip Islam itu kan sebetulnya yang memiliki kuasa untuk talak itu adalah laki-laki. Sedangkan perempuan itu bisa mengajukan khulu di situ ya, minta cerai di sana. Tapi yang terjadi di tahun 2021, ya itu justru 70 hingga 75% kasus perceraian itu yang memulai untuk meminta cerai itu adalah perempuan, sisanya itu baru laki-laki. Dan mayoritas pertengkaran itu disebabkan oleh mayoritas perceraian tersebut disebabkan oleh pertengkaran. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari data ini? Artinya gini, Bapak Ibu sekalian, bahwa generasi ke depan, anak-anak muda sekarang hingga ke depan, ini memiliki kasus atau memiliki permasalahan ya yang berkaitan dengan berkaitan dengan parenting. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Jakarta atau kemarin dengar soal SCBD itu ya, anak-anak muda yang menggunakan fashion yang unik, ya, lalu berjalan di trotoar, di zebra cross Jakarta di situ. Mereka kan anak-anak dari Citayam, Bogor, dan Depok di situ. Itu biasanya anak-anak yang ya ekonominya menengah ke bawah, tapi ingin tetap tampil eksis gitu. Kami ya dan kawan-kawan para praktisi dakwah ya, itu mencoba untuk meriset anak-anak ini itu sebetulnya punya kasus apa sih, kok bisa tiba-tiba mereka itu datang ke Jalan Sudirman datang ke Sudirman untuk fashion show di situ. Ternyata hasil riset kami bahwa Ibu sekalian, mayoritas dari mereka itu punya problem dalam keluarga. Ya, ada yang bapak ibunya cerai di situ. Ya, jadi anaknya ini adalah korban perceraian dari bapak dan ibu. Ada yang seperti itu. Terus yang kedua itu ada yang salah didik. Ya, anaknya itu ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya, tidak diberikan pendidikan yang bagus di situ. Akhirnya mereka mencari kenyamanan atau mencari pendidikan dari luar. Dan kalau toh misalkan pendidikannya itu baik, alhamdulillah. Tapi ternyata pendidikannya juga bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka dari minum khamar, berzina, pacaran dan seterusnya. Nah, jadi anak-anak sekarang di situ ya, anak-anak sekarang itu terutama pemuda-pemudanya itu, kalau kita lihat dari problem-problem yang kita dapati itu, semuanya itu adalah masalahnya itu adalah tentang permasalahan keluarga. Mereka tidak merasa bahwa saya itu dididik dengan baik oleh orang tua saya. Ada satu ustadz namanya Ustadz Bedri Jaisyur Rahman. Ustadz Bedri Jaisyur Rahman itu juga di salah satu komisi di Imam Pet juga sama saya. Beliau itu praktisi keayahan. Beliau itu menyebut bahwa kasus homoseksual dan lesbian itu mayoritas mereka itu adalah orang yang anak-anak yang punya masalah dalam keluarganya, masa kecilnya itu bermasalah di situ. Ya. Jadi ya tadi karena faktor tidak kepercayaan terhadap orang tuanya, misalkan gini, ada seorang wanita ini pernah ada kasus seperti ini. Ada seorang wanita, seorang anak ya, itu kedapatan bapaknya itu galak sekali. Ya, pokoknya disiksa lah anak itu sampai benar-benar trauma di situ.
Sampai akhirnya di masa dewasanya dia sudah trauma dengan yang namanya laki-laki. Ya, karena dia trauma dengan laki-laki karena melihat dia cinta pertama anak perempuan itu kan kepada ayahnya. Dan ternyata cinta pertamanya itu mengecewakan dia. Akhirnya dia merasa bahwa laki-laki itu bermasalah. Maka dari kalau saya lebih memilih untuk menikah atau senang kepada perempuan. Itu diakibatkan karena permasalahan keluarga di sana. Ya. Ada lagi yang lebih menarik ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada seorang laki-laki, dia itu homoseksual ya, murid. Ada yang menarik itu Ustadz Bendre ini pernah bukan wawancara. Jadi ada salah satu jamaahnya beliau ini homo, ya. Dan ternyata sebab homonya itu karena tadi, ya, karena perceraian kedua orang tuanya. Tapi ada kisah lucunya di sini. Dia datang ke Ustadz Bendre, Ustadz saya mau konsultasi Ustadz. Konsultasi gimana? Saya bingung Ustadz. Bingung kenapa? Saya bingung untuk memilih pasangan hidup saya. Pasangan hidup kamu itu gimana? Nah, pasangan hidup saya itu Ustadz, itu guru saya laki-laki. Dan yang kedua itu adalah siapa? Ya guru saya juga Ustadz, guru saya laki-laki. Jadi saya bimbang Ustadz di antara dua laki-laki, mana yang harus saya pilih? Coba, milihnya itu dua laki-laki, memilih yang homo. Dan waktu itu sempat ada seminar kita itu ya, sama salah seorang ustadz, saya ada lupa itu. Beliau ngambil juga meriset tentang homoseksual tadi, bahwa sekarang itu orang-orang homoseksual itu justru lebih banyak daripada pelaku lesbian. Artinya yang laki-laki suka sama laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan suka sama perempuan. Padahal ya bapak-bapak ibu sekalian, perempuan itu kan kalau perempuan peluk-pelukan gitu ya, gandengan bareng itu kan hal biasa di situ. Ya kita laki-laki ya, atau masing-masing perempuan melihat kalau perempuan gandengan, peluk-peluk, cium-cium gitu itu adalah hal biasa. Tapi coba laki-laki di situ, saya sama Nadir gandengan di situ kan ya. Orang itu mikir wah ini masalah ini gitu. Tapi kalau perempuan itu biasa gitu. Artinya kan kecenderungan perempuan untuk suka sesama jenis itu tinggi gitu. Tapi justru fakta mengatakan sebaliknya, justru laki-laki yang lebih banyak. Ya. Kalau perihal itu pembahasannya panjang lah ya. Tapi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa problem keluarga ini menjadi problem bagi anak muda sekarang. Maka saya bisa menyarankan ya, terutama bagi pemuda Al-Irsyad ya, untuk bisa berfokus di dalam kasus-kasus parenting seperti ini ya, bagi penguatan anak-anak muda agar masa depannya itu bisa terlihat dengan nyaman. Ya. Kemarin itu saya diwawancarai oleh dari Apple Developer Academy. Ya, jadi akademi yang dimiliki oleh perusahaan Apple, ya, Apple HP dan itu. Mereka menanyakan saya tentang problem mental illness juga, tentang problem bagaimana anak muda sekarang itu kok kayak mereka itu hanya memfokuskan dirinya itu hanya sekedar kepada kehidupan dunianya saja di situ. Nah, kita menginginkan agar peran Islam itu bisa meningkatkan diri anak muda itu agar makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti apa? Terutama misalkan problem anak muda sekarang itu sering bertanya tentang Ustaz, kok Islam itu kebanyakan aturan sih gitu, ya. Pagi sholat disuruh 5 waktu, ya, sehari, lalu kok disuruh puasa, zakat, macam-macam. Ini kayak kebanyakan aturan. Sedangkan anak muda sekarang itu nggak mau banyak aturan. Nah, itu gimana Ustaz cara jawabnya itu? Kalau saya biasanya yang biasa ikut kajian saya akan menjawab seperti ini, bahwa ketika misalkan kita itu mau naik mobil, mau naik motor, kita kan harus punya SIM tuh. Ya, kita harus punya SIM, mau naik motor harus punya SIM C, mau naik mobil harus punya SIM A, mau keluar negeri harus punya paspor, harus punya visa. Ya, artinya semua aturan-aturan yang ada di dunia ini, kalau kita taati, maka kita menjadi pribadi yang bebas. Kalau kita punya SIM C bebas, kita mau kemana-mana naik motor. Kita punya SIM A bebas, kita kemana-mana mau naik mobil. Kita punya paspor, kita bebas mau kemana-mana ke luar negeri. Kita punya visa, kita bebas mau ke negara yang kita tuju. Artinya dengan taat aturan kita menjadi bebas. Justru kalau kita nggak taat aturan, kita menjadi orang yang terkekang. Kita punya SIM C, tapi nggak punya SIM A, kita naik mobil tetap ketilang.
Ya, kita punya SIM A, nggak punya SIM C, kita naik motor, kita tetap ketilang. Kita mau keluar negeri nggak punya paspor, bakal dikeluarkan oleh imigrasi. Tandanya bahwa orang yang taat dengan aturan itu adalah orang yang bebas. Justru orang yang tidak taat aturan itu adalah orang yang terkekang. Pertanyaannya adalah, kenapa kok giliran urusan dunia Anda mengatakan taat aturan itu menjadi bebas, tapi urusan akhirat, ya dalam urusan akhirat, antum taat aturan, kok dianggap syariat itu mengangkat antum? Ini kan nggak adil gitu loh. Nah di situ, jadi justru syariat itu mengajarkan kita kalau kita taat berarti kita bebas, gitu. Nah itulah, jadi kita bisa menjawab tantangan-tantangan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dengan logika saja di situ, ya. Baik, oke, ini kasus pertama yang harus dilihat oleh anak muda, bahwa problem kedepannya itu adalah problem problem mental, ya, dan problem parenting ini tadi. Kasus perceraian yang semakin banyak ini menandakan jangan sampai anak muda nanti juga takut, ya takut dalam urusan ini. Tetap aja kita harus mengkaji. Insya Allah di periode ke depan, Fahmi Bahrish itu beliau ketua pemuda, beliau menyarankan kepada para kader-kadernya untuk pemuda Al-Irsyad itu membuat satu kajian khusus tentang parenting khusus anak-anak muda gitu, biar nggak kalah sama ibu-ibu kan. Biasanya kalau parenting kan ibu-ibu kan ya. Ini mohon maaf Bu ya, kita juga mau turut andil, insya Allah bisa kerjasama. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Ini problem pemikiran, ya problem pemikiran. Ini agar kita tuh melek terhadap dunia. Ya. Ini Muktamar Church-nya tahun 2016, mereka memutuskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya 3. Yang pertama itu Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah, yang ketiga adalah Ahlul Hadis Al-Mufawwidhah. Dalam mazhab fikih, mereka menyebutkan mazhab fikih itu 4, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Dan tasawuf itu harus mengikuti tarekat Junaid al-Baghdadi. Oke. Kita nggak mau berdebat soal apakah akidah yang benar seperti apa, kita nggak mau masuk ke dalam ranah ini. Tapi kalau kita berkaca kepada Muktamar Church-nya, dan di slide selanjutnya, ya, di slide selanjutnya ini ada Al-Azhar International Conference on the Innovation of Islamic Thought tahun 2020. Dari 2 muktamar ini, mereka merumuskan bahwa ini, mohon maaf, ini ada isu sensitif ya. Cuma ini untuk membuka cara pandang kita. Mereka merumuskan mengeluarkan, mohon maaf, Salafi dari ruang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kalau kita melihat di skala dunia, di Turki, di Yordan, di Mesir, lalu di negara-negara yang lain, bahwa kajian-kajian, mohon maaf, Salafi itu cenderung disudutkan. Di Mesir itu yang saya dengar, ya, kajian tentang Ibnu Taimiyah itu nggak boleh di ruang publik, dia harus di ruang khusus saja gitu. Kemarin saya habis dari Turki pun juga kayak gitu ya, bahwa Salafi itu betul-betul disudutkan. Dan ini makin diperkeruh dengan kondisi politik Saudi, ya, yang Muhammad bin Salman ini itu lebih ke arah sekuler, ya, lebih ke arah sekuler. Artinya begini teman-teman, artinya nanti kedepannya itu nanti akan ada hal yang saya agak mengira bahwa kedepannya ini akan ada perubahan dialektika atau ada perubahan paradigma berpikirnya para ulama-ulama kita. Kita lihat ya, para ulama-ulama sekarang itu di seluruh dunia menarasikan ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar umat manusia, ya jabat tangan antara seorang syekh dari Al-Azhar dengan Paus Benedictus gitu ya. Paus Fransiskus, mohon maaf. Ya. Lalu ada tadi ya persaudaraan antara umat manusia, antara yang Kristen dengan yang Islam di situ. Artinya mereka ingin menarasikan bahwa sesungguhnya umat Islam itu tidak radikal di situ, melawan radikalisme lah, bahasanya seperti itu. Ya. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman datang ke Islamic Book Fair kemarin di Jakarta, ya, justru buku-buku yang diterbitkan, mohon maaf ya, oleh penerbit Salafi itu sekarang pamornya mungkin tidak sebanyak dulu gitu. Kalau dulu itu banyak banget. Tapi kalau sekarang ini orang-orang Asy'ari, orang-orang Maturidi itu banyak sekali terbitkan buku-buku. Nah, saya khawatir ya. Ini kekhawatiran saya.
saya khawatir 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalau ini terus terjadi, ya artinya penyudutan dalam skala internasional kepada satu kelompok ini, ya penyudutan tersebut itu terus terjadi, dan di mana di Saudi sendiri, misalkan di Saudi sendiri pemimpinnya pun juga lebih ke arah sekuler tadi, saya khawatir itu melihat bahwa pamor ini lama-kelamaan akan turun di situ. 10 tahun, 20 tahun ke depan itu pasti akan turun. Saya berpikirnya seperti itu ya. Nah, kita nggak mau berdebat soal itulah, apakah itu akan terjadi atau tidak. Saya cuma minta untuk para anak-anak muda terutama itu bisa peka, ya, melihat tantangan zaman ini tuh harus bisa peka dan siap untuk bersikap. Terutama PR untuk Alirsat untuk mengeluarkan namanya karakternya. Siapa sih Alirsat itu? Bagaimana cara berpikirnya dalam melihat akidah itu seperti apa, dalam melihat fikih itu seperti apa? Itu harus ada. Agar dengan konsep-konsep ini itu ketika terjadi perubahan zaman seperti ini, kita tuh mampu untuk menjawabnya, kita mampu untuk bersikap. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki satu hal atau memiliki satu konsep yang baik, ya, mabadi itu sifatnya ya sudah mencakup luas di situ. Tapi di dalam mabadi itu kita perlu penafsirannya. Dalam akidah misalkan, dalam mabda kedua, kita harus tahu akidahnya Alirsat itu seperti apa. Itu harus kita rumuskan. Ya. Dalam mabda pertama ya, yang bertahkim dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus tahu bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode yang dimiliki oleh Alirsat itu. Maka perlunya adanya kolaborasi antara ulama-ulama Alirsat ini agar bisa menafsirkan mabadi ini dengan baik dan benar gitu. Nah itu yang harus kita ambil pelajaran di sana. Apalagi misalkan dengan mabda modernitas, ya. Nanti di mabda yang ketujuh itu menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang irsyadi itu mampu untuk menjawab tantangan zaman, baik tantangan yang sifatnya itu agama seperti tadi, ya, atau tantangan yang sifatnya itu duniawi, permasalahan teknologi. Sekarang anak-anak muda kita dihadapkan dengan dunia yang serba digital gitu. Sekarang orang itu nggak perlu lah punya toko parfum di mana gitu kan, dia cukup punya toko parfum di HP saja, itu sudah banyak orang yang beli. Semua sekarang serba digital. Belum lagi kita akan masuk ke dalam dunia metaverse nanti. Ya, dunia metaverse yang kita tuh bisa pergi ke luar negeri ya kita bisa pergi ke luar negeri lewat handphone saja di situ ya. Mungkin raga kita itu ada di sini, tapi ternyata handphone kita ya, diri kita yang ada di handphone itu bisa pergi kemanapun di situ. Sampai kemarin kan ada diskusi, apakah haji di metaverse itu ya Ustaz? Haji di metaverse itu sah atau tidak gitu? Ya, sholat di metaverse di situ ya, sholat di metaverse itu udah cukup atau enggak? Itu sampai ada diskusi kayak gitu. Ya. Jadi kita tuh cukup di sini saja ya, kita avatar kita yang ada di HP kita itu sholat subuh, duhur, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apakah itu sudah cukup di situ? Kita nggak perlu sholat secara raga lagi. Nah, ini kan bermasalah gitu ya, bermasalah dan memang kita harus menjawab itu. Nah, kita nggak akan pernah bisa untuk mengungguli teknologi yang dibuat oleh orang-orang Barat kalau kita pun juga tidak memiliki pengetahuan akan hal itu. Ya, jadi di sini bukan zamannya lagi lah ya bagi untuk mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum, itu sudah tidak. Antara ilmu agama dan ilmu umum itu udah harus beriringan di situ. Ya, bagi teman-teman yang masih belajar ngambil jurusan-jurusan teknik, jurusan-jurusan kedokteran, jurusan-jurusan ilmu umum seperti itu, antum juga sudah mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala di situ. Tinggal bagaimana ilmu-ilmu umum tersebut itu bisa sesuai dengan atau tidak disesuai dengan syariat Islam itu. Ya, jadi ada world view ya yang bisa mewakili agar ilmu itu tidak liberal-liberal banget lah gitu ya. Karena berbahaya sekali teman-teman. Saya kalau mau tanya kepada teman-teman sekalian ya ini sebagai ujian aja lah ya. Saya cuma mau nanya, terutama anak muda ya. Saya mau nanya sama anak muda. Zaman keemasan Islam, ahlan wa sahlan, sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Lanjut ya. Baik. Anak muda, saya mau nanya sama antum. Zaman keemasan Islam, ya.
itu pada zaman Umayyah atau zaman Abbasiyah? Yang bisa jawab dapat door prize. Dapat door prize. Yang bisa jawab, ya itu. Minta tolong mic-nya panitia. Abbasiyah. Tadi yang katakan siapa tadi? Itu yang di belakang. Coba. Atau pertanyaan saya luaskan deh, zaman kemasan Islam itu pada zaman apa? Abbasiyah atau Umayyah atau Mamalik? Zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah. Kalau saya boleh tanya alasannya kenapa? Kalau saya boleh tanya, izin. Karena pada zaman itu pendidikan ilmuwan sangat berkembang pesat. Masya Allah. Dan para ulama atau ahli ilmu di situ juga dihargai dengan baik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Atau semuanya sepakat kan ada di sini bahwa zaman kemasan Islam itu adalah zaman Abbasiyah? Baik. Sudah ada jawaban? Gimana? Ada jawaban, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada ya, Abbasiyah ya? Mungkin ada yang lain mungkin. Atau ada yang mau melengkapi atau ada yang mau koreksi atau gimana? Baik. Oh, enggak ada ya? Baik. Kita itu kan kalau mau menilai ya, kita kalau mau menilai suatu zaman ya, atau pribadi yang emas atau zaman yang emas, itu tolak ukurnya itu apa? Keimanan atau materi? Keimanan atau materi? Keimanan. Keimanan sudah jelas ya. Oke. Kalau kita standar sepakat bahwa standar itu adalah keimanan, maka di antara zaman yang berjalan itu ya, maka zaman yang keimanan paling tinggi itu adalah pada zaman siapa? Pada zaman Rasulullah SAW di situ. Nah, di situ ya. Jadi kalau kita mau bertanya mana zaman atau masa paling emas di antara zaman keislaman tadi, itu adalah zaman Rasulullah SAW. Dan itu diperkuat dengan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Bahwa sebaik-baik masa itu adalah masaku, masa Rasulullah, kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Ya, jadi di situ kenapa saya membawa pertanyaan ini di situ? Karena kita itu seringkali ya melihat bahwa Abbasiyah itu kan adalah Abbasiyah itu adalah salah satu. Saya katakan salah satu ya, bukan yang pertama. Salah satu dari masa keemasan Islam. Betul di situ. Tapi kalau kita lihat di sana bahwa orang menilai Abbasiyah itu luas, Abbasiyah itu emas, itu karena faktor teknologinya. Sedangkan teknologi itu, ya teknologi dan ilmu pengetahuan itu sifatnya materi. Itu sifatnya materi. Sedangkan yang dinilai oleh Islam itu bukan soal materinya. Materi itu adalah penunjang, tapi intinya itu adalah keimanan. Kalau keimanan di zaman Rasulullah SAW, setelah itu telah Rasyidin. Nah dari situlah akhirnya kita harus merubah cara berpikir kita di situ, ya bahwa standar pertama yang harus kita jadikan sebagai pedoman bagi hidup kita itu adalah keimanan di sana. Maka pada zaman Abbasiyah betul salah satu dari masa keemasan Islam. Tapi jangan lupa bahwa bukan materi yang dilihat oleh Islam, bukan, tapi keimanan yang kita lihat di situ. Nah di situ itu jadikan untuk refleksi di sana ya. Oke, di slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ini orang pemuda ya. Saya sebutkan itu ada 4 di situ. Yang pertama itu adalah pendidikan, ekonomi, moral, sama politik. Ya. Pendidikan itu adalah penguatan kualitas pendidikan pemuda, ya, yang dilaksanakan berupa diskusi, seminar, dan penguatan prinsip Islam dalam setiap minat bidangnya di situ. Ya. Pendidikan yang harus menjadikan satu spirit. Ini yang harus kita lihat dalam pertama kali di situ adalah pendidikan. Dan yang kedua itu adalah soal ekonomi, ya. Ya persoalan ekonomi, ya, kolaborasi dalam penguatan ekonomi pemuda dengan cara membuka seminar bisnis. Jadi mungkin dari PB Pemuda juga ya, dari anak-anak muda bisa kita buat untuk seminar bisnis. Ya untuk anak-anak muda. Sekarang anak-anak muda itu sudah banyak yang jadi sultan, sudah banyak banget. Sultan-sultan muda itu sudah banyak di sana.
Nah dari situlah mungkin ya para sultan-sultan muda itu bisa mengajarkan ya bagi teman-teman al-irsyad, ya bagi teman-teman al-irsyad untuk bisa mengembangkan kualitas ekonomi terutama bagi anak-anak muda sekarang. Ya. Di Jakarta itu kan ada SCBD ya, bukan SCBD yang tadi ya. SCBD itu tempat yang memang isinya tuh orang-orang itu anak-anak yang memang kerjanya tuh di gedung-gedung tinggi-tinggi di situ. Itu rata-rata itu anak-anak muda semua. Rata-rata itu anak-anak muda semua. Nah, dari situlah akhirnya ekonomi muda, ya ekonomi para pemuda ini itu memang harus dimanfaatkan sekali. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah soal moral yang tadi saya sebutkan di awal bahwa edukasi moral terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya itu harus kita perhatikan di situ. Saya baru dapat kemarin ada kawan saya yang bilang kayak gini. Ini fatal sekali, saya juga kaget. Teman saya yang bilang gini, bahwa lebih baik saya itu saya itu lebih merasa berdosa minum khamar daripada seks bebas. Coba bayangkan sampai ada yang bilang kayak gitu, saya lebih berdosa itu minum khamar daripada seks bebas. Ini kan berarti sudah fatal sekali di situ. Ya, sudah fatal sekali. Semua itu bisa kita akses ya. Moral kita itu sudah rusak. Ya, sudah rusak sekali moral kita. Kalau kita baca buku-buku feminis ya, kita baca buku-buku feminis, mereka mengatakan bahwa moral itu adalah bentuk daripada radikalisme. Jadi seseorang ya dikatakan manusia yang bebas kalau dia itu sudah tidak bermoral. Nah ini kan bahaya sekali. Ini bahaya sekali kalau misalkan moral anak-anak muda kita itu dirusak di situ. Dan yang keempat itu adalah politik ya kajian politik kebangsaan, peka dan tidak mudah terpancing dengan isu yang beredar. Nah, saya sebutkan yang pertama itu adalah kajian politik kebangsaan. Kenapa? Karena gini, kalau saya mau bertanya kepada kader-kader al-irsyad, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan di situ ya, terutama yang masih muda-muda. Mungkin banyak dari kita itu yang belum baca atau belum hatam sejarah Indonesia di situ. Padahal Syekh Ahmad Surqati itu ya itu memperjuangkan kemerdekaan serta memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang ada di Indonesia ini. Ya konteksnya itu adalah Indonesia di sana. Artinya mempelajari tentang sejarah Indonesia itu mempelajari tentang keislaman. Mempelajari tentang sejarah Indonesia, kita mempelajari tentang bagaimana Syekh Ahmad Surqati itu melihat konteks Indonesia, ya, melihat masyarakat Indonesia itu menjadi satu ladang yang baik untuk dimasukkan Islam di dalamnya. Saya selalu terkagum-kagum ketika saya misalkan pergi ke wilayah-wilayah pelosok misalkan. Wilayah pelosok yang ada di mana, di Banten, wilayah pelosok yang ada di Kalimantan, wilayah pelosok yang ada dimanapun di Jawa Barat. Saya tuh mikir kok bisa ada orang Islam di sini, itu gimana caranya itu? Kok bisa Islam itu bisa masuk di wilayah yang paling dalam sekali itu kok bisa? Harusnya kan kalau kita lihat kita kan selalu pesimis dengan dakwah kita. Seringkali kita tuh pesimis. Padahal kalau kita mau pede dikit, dakwah kita itu berhasil kok alhamdulillah. Ada kekurangan wajar. Sekarang coba kita bandingkan dulu dengan sekarang. Mungkin para ibu-ibu lebih tahu mungkin ya. Di tahun 80-an, 70-an atau 90-an di situ, atau mungkin awal-awal 2000, perempuan yang berjilbab itu kan bisa dihitung. Bisa dihitung perempuan-perempuan yang berjilbab. Lalu Ramadan, yang tahu tuh orang dulu tuh tahunya Ramadan itu ya puasa. Sekarang udah tahu yang namanya iktikaf, ya, sudah tahu yang namanya iktikaf. Lalu sekarang konsep ada namanya istidraj. Ya, istidraj. Dulu kan orang nggak ada yang tahu apa itu istidraj. Sekarang orang udah tahu istidraj itu apa. Allah memberikan melenakan ya, seseorang diberi nikmat, lalu setelah itu lupa. Dulu orang itu nggak tahu tentang apa itu iktikaf ya, jilbab juga banyak orang yang belum jilbaban. Tapi sekarang alhamdulillah perempuan-perempuan yang berhijab itu makin banyak. Bahkan orang-orang yang nggak jilbaban sekarang nggak pede di situ. Ya, lebih memilih untuk berjilbab. Artinya gini, saudara-saudariku sekalian, yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita itu alhamdulillah berhasil gitu. Ya, dakwah kita itu alhamdulillah berhasil. Ada kekurangan itu iya, wajar. Pasti kita itu umat Islam itu diminta untuk terus-menerus supaya makin berkembang. Tapi kita terlalu pesimis itu juga jangan di situ. Saya khawatirnya kalau kita terlalu pesimis malah kita nggak maju-maju gitu.
Ya, jadi kita tetap ada semangat bahwa alhamdulillah ada hasil dari dakwah kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga makin besar di sana. Dan terus selanjutnya ini adalah tentang politik ya. Tentang politik di sini. Saya letakkan politik ini di akhir. Saya letakkan politik di akhir. Yang pertama itu adalah pendidikan, ekonomi, moral dan politik. Ini agar jangan sampai dari kita itu dia memasukkan politik itu di dalam tingkat yang paling tertinggi di situ. Ini memang salah satu bentuk cara Islam agar umat Islam itu berkuasa. Tapi memasukkan atau mendahulukan politik daripada pendidikan, ini jadi bahaya nih. Ya. Artinya perlu ada pendidikan terlebih dahulu, baru politik di sana. Ya, pendidikan yang baik, ekonomi yang baik, moral yang baik. Maka ketika orang masuk ke dalam dunia politik, dia sudah lengkap di situ. Wawasannya bagus, ya, ekonominya bagus, dan diperkuat dengan moral. Sehingga dia ketika ekonominya bagus, dia nggak akan punya kans untuk apa? Untuk korupsi, kans untuk mengambil uang ya, money politik dan seterusnya. Loh Ustaz, tapi kan banyak orang-orang yang ekonominya banyak, tapi tetap korupsi juga. Nah, makanya kenapa ada moral di situ? Kenapa ada pendidikan di sana? Baru setelah itulah masuk ke dalam dunia politik di situ. Pemimpin-pemimpin Islam, ya Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, itu tidak lepas lah dari yang namanya pendidikan, moral dan ekonomi yang baik di situ. Baru ketika dia masuk ke dalam dunia perpolitikan, ya bagaimana dia bisa mengembangkan kader-kader Islam dengan begitu luas, itu karena mereka memiliki bekal yang baik di situ. Ya. Saya membaca satu buku judulnya itu Islam Authoritarianism and Underdevelopment. Karangannya Ahmad Tekur. Ya, karangan Ahmad Tekur itu sudah diterjemahkan itu di Gramedia. Nanti teman-teman kalau mau baca itu silakan, bisa di situ. Dia menjelaskan tentang Islam, otoritarianisme dan kemunduran Islam. Itu disebabkan oleh apa? Beliau mengatakan bahwa salah satu bentuk kemunduran oleh umat Islam itu adalah ketika ulamanya. Ini wallahu ta'ala, ini perdebatan ya. Nanti mungkin di forum ini mungkin kita bisa diskusi di situ. Beliau menyebutkan bahwa sebab kemunduran ulama-ulama Islam itu karena ulama Islam itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemimpin. Artinya masuk ke dalam dunia politik. Menurut dia, idealnya seorang ulama itu harus keluar dari ranah politik. Menurut dia, dan itu dibuktikan oleh ulama-ulama kita, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad. Kalau kita baca sejarahnya, cenderung mereka memiliki menjaga jarak antara diri mereka dengan pemimpin di situ. Sehingga penguasa pada saat itu memiliki rasa sungkan lah ya. Istilahnya memiliki rasa sungkan untuk kepada para ulama di situ. Karena pengaruh ulama itu besar, ya. Pengaruh ulama di tengah masyarakat itu besar, maka pemimpin itu justru mengikuti nasihat-nasihat yang ada pada ulama. Tapi yang dapat membangkitkan ulama itu adalah ketika ada kerjasama antara ulama dengan pedagang. Itu kata beliau itu seperti itu. Ya. Ulama-ulama kita itu banyak sekali yang memiliki berkolaborasi dengan para pedagang di situ. Yang para pedagangnya itu juga memiliki jarak dengan penguasa pada saat itu. Maka seseorang yang pedagang ya, bisnismen di sana, dia memiliki kekuasaan dalam bidang keuangannya di sana, dan ulama memiliki kekuasaan dalam bidang keilmuannya di situ. Nah, maka ketika ada kolaborasi antara pedagang dengan ulama, ya, sang ulamanya itu sejahtera, para guru-gurunya sejahtera di situ, dan bisnisnya ini dia mendapatkan keuntungan berupa moral-moral yang diajarkan oleh para ulama di situ. Sehingga pemimpin itu, orang-orang yang ada di ranah politik itu hanya menjalankan mandat yang diajarkan oleh para ulama yang memang sudah memiliki dukungan secara ekonomi oleh pedagang di situ. Nah, tapi ini mungkin agak perlu ada kajian luas ya tentang permasalahan ini ya. Apakah bisa seideal itu atau tidak, itu wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal ya. 4 hal yang kita pelajari pada hari ini tadi, pendidikan, ekonomi, moral, dan politik, itu harus menjadi fokus dalam pemuda pada periode ya sekarang atau mungkin yang ke depan di situ. Jadi harus ada satu bidang yang memang fokus ke dalam dunia pendidikan, ya, fokus dalam bidang ekonomi di situ, agar dibuat klaster-klaster lah ya,
klaster yang membahas tentang permasalahan moral juga di situ, dan juga permasalahan politik di situ. Ya. Baik. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke dalam mabda. Tapi bukan mabadi yang lengkap ya, nanti insya Allah di akhir ya. Saya ingin menyebutkan dua mabda saja ya, dua mabda yang cukup mewakili lah insya Allah untuk anak-anak pemuda-pemuda Al-Irsad. Yang pertama itu adalah mabda pertama ya, selanjutnya yaitu mabda pertama adalah bertahkim dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Coba pertanyaan yang singkat saja. Kenapa kok Al-Irsyad itu menaruh mabda yang pertama itu adalah dua sumber, ya, atau mabda pertama itu adalah suatu manhaj, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi pelajaran bahwa para tetua-tetua kita, ya, para orang tua kita yang dahulu itu ingin mengajarkan kepada para kader-kader masa depannya itu agar mereka berfokus kepada literasi yang baik. Coba, artinya ketika bertaklim dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah manhajul hayat, ya, kurikulum bagi kehidupan kita. Tandanya adalah bahwa anak-anak muda itu harus giat literasi di situ, harus kuat bacaannya di sana. Gak bisa lah kalau kita tuh cuma baca komik sama webtoon, itu nggak boleh gitu anak-anak muda di situ ya. Baca One Piece atau apa itu nggak apa-apa, cuma perbanyak literasi yang meningkatkan daya intelektual anak muda di situ dan memiliki kekayaan referensi bagi para pemuda. Ya. Referensinya itu harus referensi yang kuat. Kalau saya mau bertanya ya, Al-Irsyad ini apakah memiliki perpustakaan? Coba, khusus perpustakaan Al-Irsyad. Mungkin di Bogor ada pustok Al-Irsyad di situ. Tapi kan dokumentasi lama di situ. Tapi perpustakaan khusus ya tentang ilmu keislaman atau ilmu kedokteran, misalkan ilmu teknologi di situ ya. Artinya perpustakaan khusus miliknya Al-Irsyad coba. Ini menjadi PR ke depannya, terutama bagi anak-anak muda di situ ya, agar mungkin bisa membuat ya sama-sama membangun perpustakaan Al-Irsyad di situ yang besar. Dan itu bisa menjadi suatu ajang literasi. Karena dengan adanya perpustakaan Al-Irsyad, ya, ketika misalnya ada perpustakaan Al-Irsyad, itu akan menarik para peneliti-peneliti untuk meneliti di perpustakaan tersebut. Apalagi kalau diletakkan di kota-kota besar, misalkan di Malang, ya, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ya. Saya tuh awalnya tuh ngira bahwa perpustakaan itu sepi. Awalnya ngira tuh seperti itu. Tapi pas saya datang ke Jakarta tiap hari gitu ya, di perpustakaan Indonesia situ, Perpusnas, ternyata ramai juga di situ. Mahasiswa itu datang ke Perpusnas cuma mau garap tugas, datang ke situ aja, ya, karena tempatnya nyaman, ya, tempatnya asyik buat belajar di situ, buat baca juga enak di sana. Daripada di warung kopi, misalkan di warung kopi itu pasti akan terganggu dengan musik, diganggu dengan orang gibah, diganggu dengan macam-macam. Tapi kalau di perpustakaan, ya, kalau didesain dengan sangat bagus gitu, itu enak banget buat belajar di situ. Nah, jadi mungkin salah satu amanah yang diajarkan Syekh Ahmad Surkati kepada kita itu adalah bagaimana anak-anak muda kita itu yang melalui mabda tersebut itu bisa ya membangun budaya literasi yang baik di situ dan memiliki referensi yang kuat. Diskusi keilmuan itu harus menjadi ada di sana. Dan yang kedua itu adalah ketika kita bertaklim dengan Al-Quran dan Sunnah, kita katakan say no to secularism. Nggak boleh kita menganut apa yang disebut sebagai sekularisme tadi. Ya, sekularisme itu kan kita itu memandang sekularisme itu pasti politis, membedakan antara agama dengan politik. Nggak hanya itu. Yang disebut sebagai sekularisme itu adalah memisahkan antara dunia dengan akhirat lah ya, atau dengan nilai keislaman di situ. Itu jangan sampai seperti itu ya. Misalkan contohnya kayak tadi ya, pertanyaan saya zaman yang paling keemasan itu apa? Ini jawabannya itu adalah Abbasiyah. Itu kita lihatnya dari perspektif materi. Kalau dari perspektif keislaman, dari perspektif ukhrawi, ya kita lihat bahwa zaman yang paling tinggi itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sekularisme ini juga diperkuat ya dengan
Ada yang mencoba untuk, mohon maaf, bahasanya itu adalah memperkosa hadis Nabi dengan mengatakan hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih utama dari kalian itu lebih paham tentang permasalahan dunia kalian. Oh, ini kan sekularisme di situ. Nah, ini kan keliru sekali. Nah, ada orang yang berkata seperti itu, bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum itu adalah dalil sekularisme. Lalu Syekh Yusuf Qaradawi membuat kitab judulnya itu Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita itu berinteraksi dengan as-sunnah. Itu adalah bantahan terhadap hadis-hadis Nabi yang mereka gunakan untuk memperbolehkan yang namanya sekularisme di situ. Jadi nggak boleh gitu ya. Kita harus membedakan antara permasalahan agama dan permasalahan duniawi. Itu jangan sampai terjadi di dalam cara pandang kita. Karena saya kemarin, ini pengalaman yang agak cukup menyakitkan sebetulnya. Ada satu forum yang saya ikuti itu membahas tentang hubungan internasional memang. Waktu itu saya coba tanyakan tentang, saya coba hubungkan lah antara materi ini dengan keislaman. Lalu setelah saya coba hubungkan, para peserta itu langsung bilang kepada saya, jangan semua itu dihubungin sama Islam deh, jangan semua itu dihubungin sama agama deh. Ya, nggak semua itu agama bahas di situ. Dan itu yang para peserta itu jamaah-jamaah biasanya, orang Arab. Saya tuh langsung berpikir gitu, ya Allah, kok bisa gitu ya. Orang Arab itu kan biasanya ya, jamaah-jamaah itu kan nggak akan pernah bisa lepas daripada nilai keislaman di situ. Tapi bisa-bisanya ketika saya coba hubungkan antara permasalahan dunia dengan akhirat, dia katakan jangan semua dihubungin deh sama agama. Nah, ini kan fatal sekali di situ ya. Jadi jangan sampai ada sekularisme lah dalam diri kita di situ. Nah, next selanjutnya. Kita sampai jam berapa? Sekarang lanjut. Jam 10 ya, insyaallah ya. Baik, masih ada setengah jam lagi. Untuk pertanyaannya di jam 10 insyaallah. Oke. Ketujuh itu adalah modernitas. Ini saya sebetulnya perlu mengkaji ulang ya mengenai modernitas ini, karena memang modernitas itu kan memang narasinya itu adalah narasi yang sifatnya itu mengajarkan kita kepada kepekaan terhadap perubahan zaman. Ini sebenarnya sudah saya bahas tadi ya, kepekaan kita terhadap perubahan zaman. Nah, kepekaannya itu ya tadi dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan akhirat di situ. Nah, itu harus harus ada di sana. Jadi jangan sampai teman-teman, ya terutama teman-teman pemuda, kalau kita itu jangan sampai ketinggalan zaman lah di situ ya. Jangan sampai lah kita ketinggalan zaman. Harus ada kepekaan di situ. Dan kalau kita mau peka itu harus riset terlebih dahulu. Makanya menjawab tantangan zaman itu harus berbasis pada riset. Ya. Saya melihat bahwa para peneliti-peneliti kita itu punya kekurangan dalam budaya dalam urusan riset. Mungkin para akademisi tahu banget di situ. Ya. Orang itu akan mudah sekali mengeluarkan biaya untuk membangun sekolah. Orang akan mudah sekali mengeluarkan biaya untuk membangun universitas. Orang akan mudah sekali untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, itu mudah sekali. Tapi kalau lembaga yang membahas tentang atau mengeluarkan uang untuk riset, itu biasanya jarang banget. Jarang sekali. Dan itu kita kalahnya kita sama Barat itu ya karena itu. Coba sekarang, cari satu saja kampus Islam yang membuat jurusan keayahan. Pernah nggak? Ustaz Nadir? Nggak pernah ya? Itu ada di universitas di Australia. Itu jurusan keayahan. Jadi S1-nya itu adalah S1 keayahan. Jadi khusus diskusi untuk menjadi ayah yang benar itu gimana? Itu ada di Australia itu. Saya lupa di Universitas Melbourne atau di mana. Tapi di Australia itu ada jurusan yang khusus bahas tentang keayahan. Kenapa kok akhirnya Australia ini buat jurusan ini? Karena kita itu, karena orang Barat sekarang pun juga sudah mulai wogah yang namanya feminisme. Jadi perbedaan antara Timur dan Barat. Kalau di Timur itu, ini mohon maaf ya, ini bukan hakikat sebenarnya, cuma bahasa mereka ya.
bahasa mereka adalah bahwa di timur itu yang dominan itu adalah laki-laki. Ya, yang dominan itu adalah laki-laki, orang-orang timur biasanya gitu. Tapi orang-orang barat yang dominan itu adalah perempuan di situ. Dengan adanya feminisme itu tadi. Nah, kadang orang-orang timur itu merasa bahwa ketika laki-laki itu lebih dominan, ya, maka perempuannya ya tadi ya merasa ya apa saja awas lah misalnya gitu. Wah ini kok perjalanan kayak gini gitu kan. Ada kayak gitu ya, karena merasa bahwa laki-laki itu dominan sekali. Ada yang merasa seperti itu. Ini bahasa mereka seperti itu. Tapi di barat itu sebaliknya. Justru yang hawas itu laki-lakinya gitu loh. Ini kenapa kok hari mana kayak gini gitu kan? Nggak mau punya kadang-kadang nggak mau punya anak di situ ya, lebih fokus kepada pekerjaan di situ. Ya apalagi kan beberapa tahun yang lalu kan ramai tentang child free, gitu. Ya semangat untuk tidak memiliki anak di situ. Yang merasa bahwa merasa bahwa child free itu lebih membebaskan kita gitu ya, lebih membebaskan kita di sana. Nah dari situ akhirnya banyak kritik lah ya, banyak kritik mengenai child free dengan mengatakan seperti ini. Enak loh kalau misalkan kata itu punya anak di situ. Orang yang child free ya, yang merasa bahwa nggak penting punya anak itu nggak tahu yang namanya nikmatnya masa tua gitu. Enak gitu kan ya kalau misalkan ya seorang jiddah, seorang nenek ya, dia di masa tuanya itu dicium tangannya oleh para cucu-cucunya, oleh para anaknya, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sedangkan orang-orang barat nggak mau punya anak di situ. Dia nggak akan merasakan indahnya itu di situ. Karena sudah dibilang dari 5 menit lagi, dari 5 menit lagi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang sudah disampaikan Ustaz Izzuddin Balwan, jazakumullah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Nanti insya Allah ada sesi lagi bersama Ustaz Izzuddin setelah Jazakallah mengenai mabda, cuman sebentar saja nanti insya Allah. Baik, untuk yang sudah disampaikan, mungkin ada yang mau bertanya, satu laki-laki, satu perempuan. Yang bertanya mendapatkan door prize. Ayo, ada hadiahnya ini. Ya, satu. Minta tolong untuk mic-nya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Izzuddin Pahlawan. Setelah saya mendengarkan banyak panjang lebar tentang ilmu yang Anda sampaikan, tadi saya sempat melihat di YouTube atau di Google bahwa Syekh Muhammad Surkati itu salah satunya dia ada moto, tidaklah kebanggaan itu karena pakaian atau keturunan, dan bukan pula karena tumpukan uang dan emas, tetapi kemuliaan itu karena ilmu dan adab dan agama adalah pelita bagi orang yang berakal. Setelah saya saring, jadi untuk mempersiapkan generasi irsyadi terbaik di masa depan itu, salah satu dari moto Al-Irsyad adalah ilmu dan adab. Saya sangat senang sekali banyak pemuda yang datang pada hari ini untuk memajukan Al-Irsyad ini. Dulu waktu saya masih muda, Al-Irsyad di Kota Malang ini masih tidak mempunyai tempat untuk berkumpul. Jadi banyak pemuda yang berkumpul di satu tempat yang kecil. Di situ dia memperbanyak buku-buku agama, salah satunya tentang agama, al-hadis, Al-Quran. Dan saya melihat sendiri, dan saya salah satu yang duduk di antara para tokoh. Salah satunya ada Al-Ustaz Ja'far bin Khalid, Al-Ustaz Faiz Al-Bin Said, Al-Ustaz Ibrahim Said, mungkin
mungkin Ustaz Abdullah mengetahui tentang itu, dan saya sangat banyak menimba ilmu dari beliau-beliau itu. Karena pemuda di situ cuma duduk dan membaca serta menghafalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya mengharap mudah-mudahan nanti untuk mempersiapkan generasi Irsadi ini, di Kota Malang ini sudah ada yang dibentuk oleh Yayasan Al-Irsad Al-Islamiyah itu, yaitu sebuah musola yang kecil yang ada di sekolahan. Mudah-mudahan di situ bisa ditunjang dengan buku-buku agama, diperbanyak serta dihidupkan musola itu dengan pemuda-pemuda yang sudah duduk di sini untuk mempersiapkan generasi Irsadi terbaik di masa depan, serta mengundang ustadz dan para ilmuwan yang baik untuk mendapatkan ilmu. Karena tadi Bapak Ustadz Izzuddin mengucapkan mabda bertahkim dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Didirikan perpustakaan untuk memperkuat ilmu-ilmu supaya anak-anak muda ini tidak goyah, tidak mempan apabila ada serangan-serangan dari luar, supaya kemanfaatan itu bisa didapat. Saya mohon nanti Ustadz Izzuddin bisa menerangkan, bekalilah Al-Quran dan Al-Hadis kepada pemuda-pemuda itu, karena itu salah satu dari moto Al-Irsad Al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu motivasi dari Amin Muslimana kepada kita para pemuda yang sempat mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Mansur Kaki, bahwasanya kemuliaan itu bukan dari pakaiannya, bukan dari hartanya, tapi kemuliaan itu dari ilmunya dan dari adabnya. Jadi sangat penting kemudian kita sebagai pemuda untuk menuntut ilmu, karena di masa muda tersebut masa yang sangat longgar sekali dan sangat bagus sekali untuk kita berbekal ilmu, terutama ilmu agama. Meskipun kita yang namanya ilmu dunia harus yang seimbang antara dunia dan agama. Kayak gitu, Ustaz. Ya, terima kasih, tadi sarannya bagus sekali ya. Memang saya itu punya sedikit cita-cita. Memang saya itu punya cita-cita itu Islamisasi majelis. Iya, jadi majelis-majelisnya jamaah ini itu harus diislamisasi memang. Jadi supaya nggak isinya soft talk sama gibah gitu ya. Jadi majelis-majelis kita itu terutama yang anak-anak muda itu memang sudah harus diislamisasi memang. Maksudnya itu adalah pembahasan tema-tema yang kita kaji ya. Itu adalah memang ya ngobrol-ngobrol kita itu ngobrol-ngobrol santai tentang permasalahan keislaman di situ. Ya, apalagi anak-anak muda ini Ustaz ya. Memang anak-anak muda itu kan memang harus ada forum yang resmi, harus ada juga forum yang tidak resmi di situ. Nah, biasanya kalau disuruh ikut forum yang resmi ini memang harus diminta terlebih dahulu ini, dikuat-kuatin dulu ini. Ya, tapi memang kita harus membuka ruang bagi para memang orang anak-anak yang memang nggak begitu suka forum-forum yang resmi. Maka forum yang tidak resmi ini itu juga harus kita isi di situ. Maka di setiap wilayah majelis manapun itu kalau bisa memang harus ada kader Al-Irsad yang siap mengisi di sana. Saya setuju sekali karena banyak sekali ya dari kita merasa bahwa ya isi daripada majelis tadi ya atau misalnya diskusi-diskusi tadi itu ya mungkin nilai-nilai keislamannya hanya 1-2 lah di situ. Nah, maka di sini adalah peran yang Al-Irsad di sana. Maka tadi forum yang kemarin saya ikuti itu yang sampai saya dibilang kok jangan semua itu dimasukkan ke agama di situ ya. Padahal itu isinya adalah orang jamaah-jamaah ya, orang-orang Arab di situ. Saya jadi sadar gitu, kenapa kok kita ini butuh namanya Al-Irsad di situ. Karena Al-Irsad itu adalah sebuah ruang yang dibuat oleh Syekh Mansur Kati agar bisa mengajarkan bagi para kader-kader selanjutnya itu bisa mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan baik di situ. Nah dari situlah maka kenapa ruang-ruang yang tidak resmi tadi. Kalau ruang resmi, insya Allah kita akan semangat, kita akan membangun di situ. Dan itu adalah saran yang sangat bagus, luar biasa. Kita akan sangat betul, mudah-mudahan kita ke depannya bisa membuka ruang-ruang resmi yang untuk anak muda terutama ya. Dan kita juga perlu untuk memikirkan ruang-ruangan yang tidak resmi di situ. Ya, ruangan yang tidak resmi di situ, tempat majelis, warung kopi dan lain sebagainya, agar diisi dengan kajian-kajian keislaman di situ. Ya diskusi-diskusi saja. Di Jakarta itu di kantor PP
di lantai 3 itu ada asrama mahasiswa Libya, ya, asrama mahasiswa Libya yang alumni Al-Ustaz Bondowoso. Ya, mereka yang kuliah di Libya, mereka tinggal di situ, ya, kita diasramakan, dan memang ada materi di situ. Dan kebetulan saya diamanahi untuk membimbing mereka. Saya lebih membagi atau itu ya, lebih banyak untuk mengambil porsi ngajarin mereka itu di ruang yang tidak resmi sebetulnya. Kalau saya pribadi, karena ruang resminya mereka udah di Libya di situ. Nah, kita perlu mengajarkan di ruang resmi lagi ada pembahasan tentang mabadi, karena agar kader-kader muda ini paham tentang mabadi di situ. Tapi juga ada ruangan yang sifatnya itu tidak resmi di situ. Misalkan malam hari sebelum tidur gitu, muda kan biasa begadang ya, jam 11 jam 12 itu masih bangun di situ. Nah, kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan al-irsyad dan permasalahan keislaman di situ sesuai dengan background al-irsyad itu seperti apa. Nah, ini akan menarik sekali karena di dalam diskusi-diskusi tadi itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan nakal itu biasanya keluar di situ. Ya, anak-anak muda itu kan biasa suka nanya hal-hal yang nakal di situ. Itu biasanya keluar pada saat forum-forum yang tidak resmi di situ. Nah, dari situlah makanya kenapa forum yang tidak resmi ini kita juga harus isi. Para kader-kader antum-antum itu kan paling punya tempat majelisnya sendiri-sendiri kan, di sekolah, di rumahnya siapa gitu. Itu ada di situ. Nah, antum yang harus mengisi di situ insyaallah. Terima kasih Ustaz atas sarannya. Barakallahu fikum. Yang majelis tadi kita dari pemuda ini sempat Ustaz, alhamdulillah kerjasama sama pemuda Korwil itu jadi ada anak-anak biasanya majelis main game main apa itu kami tarik mereka untuk dan kami ikutkan lomba mereka atas nama Al-Irsyad itu sudah ya, dari Banyuwangi sama dari Malang. Nah, cuman kemudian untuk follow up-nya kita yang masih kurang. Nah, gitu. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki. Ya, jazakallah dari yang boleh mungkin mana. Pertanyaan selanjutnya dari perempuan satu. Ya itu, silakan. Untuk panitia minta tolong ditulis nama-nama yang bertanya, nanti doorpressnya dibagi setelah acara selesai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Bahanan dari Malang. Saya mau bertanya Ustaz mengenai problem anak muda itu. Apa sekolah-sekolah yang full day kan kurang kasih sayang orang tua, dan juga berkumpulnya orang tua dan anak juga kurang gara-gara sekolah full day. Juga apa orang tua yang bekerja suami istri itu juga pengaruh besar terhadap problem anak muda zaman sekarang. Karena kalau dulu kita siang sudah pulang sekolah, bisa tidur siang, bisa berbincang-bincang dengan keluarga, sore bisa ngaji. Tapi sekarang seperti yang kurang Ustaz. Apa itu juga pengaruh besar terhadap problem anak muda? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Baik. Iya. Begini Ustaz. Orang tua itu memang gini. Mungkin saya masih single ini ya, jadi saya mencoba untuk menjawab bukan sebagai karena saya nggak ada begitu kurang pantas juga sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi saya jawab dari apa yang saya tahu Ustaz. Jadi gini, orang tua itu memang tidak bisa datang setiap saat. Tapi orang tua itu harus datang di waktu yang tepat untuk anaknya. Gitu. Jadi memang orang tua itu memang tidak dituntut untuk datang di setiap saat anak yang 24 jam itu tidak bisa seperti itu. Karena memang yang namanya ayah misalkan ya, abi ya, abah itu memang memiliki fokus di luar misalkan seperti itu. Sang ibunda pun juga terkadang ya tadi ingin mengurus anaknya, tapi urusan rumah tangga terkadang juga banyak di situ. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang lainnya di sana. Nah, maka dari itu dan kita lihat bagaimana orang tua para ulama misalkan ya orang tuanya Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i ya. Lalu kita lihat misalkan ulama-ulama kita itu banyak yang yatim di situ. Apakah apakah para ulama kita itu kekurangan kasih sayang? Tidak. Mungkin mereka tidak memiliki sosok ayah, tapi mereka bukan berarti tidak mendapatkan kasih sayang di sana. Kasih sayang itu tetap ada. Maka dari itu kenapa orang tua itu ya tadi tidak selalu hadir di setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat di sana.
Dan makanya kenapa ilmu parenting itu menjadi penting, ibu-ibu. Contohnya itu adalah misalkan gini, ada satu penelitian, itu mungkin Dr. Farhat mungkin yang lebih berhak untuk menjawab pertanyaan soal ini. Saya pernah dengar gini, bahwa seorang anak itu, dia seorang ayah ya, atau seorang anak itu akan selalu merasa nyaman ketika ditepuk oleh ayahnya, misalkan seperti ini, misalkan kayak gini. Nah, itu bagi anak laki-laki ya, ketika ditepuk oleh sang ayah seperti itu, dia akan merasa disayangi betul oleh sang ayah di situ. Bahwasanya nak kamu itu sama seperti ayah, sama tegarnya seperti ayah, ya, sama tegarnya seperti abah di situ. Ya, lalu misalkan anak ketika misalkan sedang menangis di situ ya, atau anak sedang murung di situ, maka anak kecil, anak laki-laki itu ataupun anak perempuan itu suka sekali kalau dibisiki di situ. Dibisiki dalam artian gini, misalkan anak itu sedang merenung di situ ya, sedang diam saja, terus tiba-tiba sang ibunda atau sang ayahanda bilang kepada anaknya dengan cara membisik di situ. Gak usah diajak ngomong, nah ayo kita pergi ke rumah makan, ayo kita pergi ke tempat main. Gak usah seperti itu, langsung ngomong. Nah, kita pergi yuk ke tempat bermain di situ. Itu akan membawa pesan khusus tersendiri bahwa ucapan sang ayah itu tadi, ucapan orang tua itu, ya anak itu merasa bahwasanya bapak saya itu ngomong kayak gitu buat saya, bukan buat yang lain. Kalau seorang orang tua itu ngomongnya keras-keras misalkan ya anaknya misalkan ada 3 di situ ya. Kebetulan yang merenung itu ada 1 di situ, butuh hiburan ada di situ. Terus orang tuanya bilang kepada anak-anaknya, bilang kayak gitu, ayo kita pergi ke tempat bermain gitu. Nah, secara psikis anak yang merenung ini secara psikis dia akan mengira bahwasanya ini ucapan bukan buat saya saja, ya untuk kakak-kakaknya juga di situ. Tapi dia yang merenung di situ, orang tua yang peka, dia akan ngomong kepada anak yang merenung, nah ayo kita pergi ke tempat bermain di situ. Dia akan merasa bangga di situ. Nah artinya seorang ayah tadi, seorang ibunda tadi datang di waktu yang tepat di sana. Nah dari situlah maka kenapa kita harus membangun kepekaan di situ. Ya, membangun kepekaan antara anak-anak muda ya, terutama anak-anak beserta orang tuanya di sana. Membangun kepekaan kapan orang tuanya itu butuh disayang, kapan orang tuanya itu butuh diperhatikan. Sang anak-anak juga harus tahu di situ agar membangun hubungan yang baik dengan orang tuanya. Saya sering sekali mendapatkan keluhan seperti ini ya dari sang banyak anak-anak muda lah gitu. Ustaz, orang tua saya ini kok cerewet gitu. Orang tua saya ini udah kebanyakan ngatur saya gitu, mau ini mau itu gitu ya. Apa karena makin tua atau bagaimana? Saya bilang seperti ini. Saya selalu bilang kepada anak-anak yang selalu bertanya pada saya, coba kamu pikirkan ya. Dulu kamu itu waktu masih kecil, kamu itu lemah. Ya, kamu itu banyak mintanya sama orang tua. Sekarang giliran orang tuamu yang sudah mulai melemah dan kamu yang mulai kuat di situ. Maka waktunya kamu untuk membantu orang tuamu di situ. Dan orang tuamu nggak pernah mengeluh loh untuk kamu di situ. Kenapa giliran sekarang kamu udah merasa kuat, kamu merasa tegar, kamu merasa mandiri, kamu merasa individunya kuat, kok yang nggak mau bantu orang tuanya? Nah, ini kan berarti permasalahannya adalah permasalahan ego di situ. Nah jadi disitulah perlunya adalah hubungan ya, kepekaan di situ, ya, kepekaan antara anak dengan orang tua di situ, akhlakul karimah yang masuk dalam kategori mabda kita di situ ya, adab yang diajarkan oleh al-irsyad di situ, ada tadi akhlak antara anak dengan orang tua dan kepekaan antara anak kapan orang tua yang membutuhkan sesuatu dan kepekaan orang tua kepada anaknya kapan orang tua anaknya itu butuh disayang. Mungkin seperti itu. Allah ta'ala. Ya, karena sudah jam 10 kurang 10 menit, kita break dulu 10 menit. Di situ sudah ada cafe break, tafadhol untuk bisa diambil masing-masing. Setelah 10 menit kita lanjut lagi untuk sesi kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Jami. Tafadhol untuk cafe break 10 menit. Ya.